Hari ini istimewa banget karena gua ngobrol dengan Mas Arifin yang punya channel YouTube Disabilitas Punya Cara. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Jadi channel apa ini Disabilitas Punya Cara ini? Ini banyak diomongin. Terus selain YouTube juga ada TikToknya baru menang award juga ya ternyata ya. Bulan lalu ya masih. Bulan lalu ya, Iya. bulan lalu TikTok Award 2024. Iya di Desember itu. Oke, apa ini? Bisa dijelasin nggak? Isi kontennya sendiri karena aktivitas saya di bangunan ya sebagai tukang, ya udah. Ini cara saya nih seorang disabilitas Untuk bisa tetap kerja. ya sebagai Oke. tukang bangunan seperti itu. Oke, berarti awalnya tukang bangunan. Iya betul. Oke, lalu menjadi disabilitas karena apa kecelakaan kerja kah? Iya kecelakaan kerja. Apa yang terjadi tuh? Lagi ngapain tuh? Oh lagi pasang ini rangka atap baja ringan. Rangka atap buat jaringan. Iya. Apa itu maksudnya itu rangka atap? Dari baja ya, baja ringan. Mungkin kalau Bikin apa nih, rumah atau Oh, ruko? lagi renovasi ini sih, renovasi rumah di depan tepi jalan ya. Oke, terus Jadi memang kebetulan kondisi posisi tanah atau ini berdekatan dengan tiang listrik yang jaringan tegangan tinggi. oke. Jadi ini rumahnya itu deket tiang listrik. Iya. Oke, nggak cuma sekedar tiang listrik tapi ini tegangan tinggi gitu. Iya, Itu yang beda tegangan sama tinggi. tiang listrik biasanya. Ya, karena ini dia memang posisinya lebih tinggi, dua kali lipat dari tiang listrik yang umumnya Oke. untuk langsung ke rumah. Oke, lalu apa nih lagi naik pas renovasi ini mau masang rangka baja. Betul. Oke, lalu apa yang terjadi? Jadi memang ini sudah berjalan ya, sudah sudah tahap pemasangan reng sebetulnya. Oke. Jadi kalaupun ini ya sudah tinggal yang ringan-ringan. Hmm. Tapi di hari itu memang sudah saatnya, detik itu juga harus terjadi. Jadi ini naikin baja ringannya, rengnya ini posisinya ke atas terus saya nih. Oke, rank itu apa sih? Reng itu yang untuk untuk Mobile gentengnya. Legend. Bukan Mobile Legend. Apa itu? Ada rank apalah itu. Terus. Reng jadi yang untuk Naik. trek gentengnya, untuk pemasangan genteng, untuk trap gentengnya. Bagian daripada atap. Oke. Nah, baru mau masang itu tuh. Ya, jadi baru mau naikin. Baru mau naikin. Lalu Nyentuh itu kabel yang tegangan tinggi itu kan sebagian besar ya, mungkin di tahun 2000 itu kan masih terbuka kabelnya, masih bentuk kayak kawat seling. oh, Jadi- kalau sekarang tuh udah enggak. Sekarang udah dibalut baik gitu kabel-kabel listrik. Sudah, Di sebagian- perumahan yang baru-baru yang bagus-bagus. Iya, kalau udah saya lihat sudah. Jadi dia dimensinya juga diameternya udah terlihat lebih besar kalau kita lihat dari bawah. Sebenarnya kalau kabel listrik itu di pertanyaan aneh sih. Coba kalau kabel listrik itu dipegang tuh aman nggak sih sebenarnya? Ya, buat ini sih aman ya Teh, kalau ini Buat ya. apa? Buat orang buat tuh teknisinya ya. dipegang aman. Aman. Nggak kesetrum tuh. Kesetrum lah ya. Enggak, ya karena mereka kan safety pakai ini Oh, kan. buat teknisi Biasanya aman. bungkus itu loh. Kalau lagi mereka betulin kayak pasang cover, ada dipasang penutup juga untuk setiap tiang itu ya, supaya nggak terjadi arus Kesetrum. pendek gitu kan dengan tiangnya. Nah, itu biasanya mereka pasang itu ada. Nah, itu kan kondisinya posisi aliran listriknya kemungkinan besar hidup gitu kan, Oke. nggak dimatikan dulu. Tapi artinya nggak bisa dipegang kan? Dipegang dengan tangan telanjang Nggak bisa ya. Nggak bisa. Pasti kena tuh ya. Tapi kok tupai bisa ya? Nah, Karena di rumah saya lantai 2 suka ada tupai itu loh. Tupai berseliweran. Kok mereka nggak kesetrum ya? karena kan tupai kan di atas dia nggak nyentuh ke masanya gitu. Masanya tuh apa tuh masanya? Jadi kan listrik itu ada min plus ya bahasa saya ya. Terus ada ground kan seperti itu. Lalu Nah, itu fungsinya untuk mengalirkan arus listrik. kalau tupai Kalau tupai dia kan nggak kemana-mana, kakinya kan di situ aja semua. oh, makanya burung juga nggak kesetrum. Iya. Karena dia semua badannya ada di atas kabel. Iya, kecuali kalau kakinya deh coba turun ke tanah dulu nih gitu. Oh Itu iya, bisa. ada burung yang iseng. Iya, gitu atau kan? nyentuh tiang gitu kan. Oh, I see. Oke. Nah, ini ada tiang listrik yang tidak dibungkus dengan baik ketika lagi naikin si trap itu kepegang. Jadi ini kan memang listrik kabel itu memang sudah ada. Heeh. Nah, terus ininya kabelnya memang
belum ada bungkusnya ya, belum ada covernya. Lalu, Nah, itu kan udah lama berjalan lama. Nah, memang kadang ini yang bisa diambil ini ya, kesalahan ini kita pada saat membangun di tepi jalan yang ada tiang listrik itu diusahakan lebih mundur atau jangan sampai mendekati. kalau itu nempel memang dengan bangunan si tiang listriknya. Yang enggak jauh kan, mungkin biasanya sih 1 meter dari Tiang. dari batas tanah ya. Oke. Dari jalan tepi jalan antara saluran apa. Nah itu sebenarnya jauh juga yang pas dipasang itu, enggak? Jauh. Oh jauh. Tapi kok bisa kena kabelnya? Nah mungkin pada saat begini kan saya fokusnya cuma di bagaimana supaya nih naik, fokusnya di bawah. Kalau di bawah sudah gantung, baru bisa kita pasang, kita rubuhin gitu rubuhin, kan. Okay. Dan ini kan berarti saya nggak fokus ke atas. Okay. Ini miring atau enggaknya? Ya. Nah, miring sedikit. Ya mungkin kalau untuk jarak 1 meter, kalau ini panjang rangka jaringannya 6 meter, ya misalnya miringnya cuma misalnya 15 derajat ya. Ya di atas kan udah lebih dari 1 meter. Nah itu yang bikin. Oh karena kemiringan 15 derajat makin lama makin begini. Iya, makin kena. makin keluar. Betul. Gitu. Lalu kenalah si kabel. Apa yang terjadi? Dengar suara ledakan aja sih waktu itu. Dar gitu. Udah. Tahu-tahu, apa pingsan atau enggak? Apa gimana? Itu saya tahu-tahu lagi di mobil dibawa ke arah ke rumah sakit. Artinya kesetrum ya berarti? Kesetrum. Berarti tangan kanan yang sekarang nggak ada ini itu apa? Dia langsung di tempat nggak ada, langsung terlepas kah? Atau ternyata dia luka, ternyata harus diamputasi kah? Apa yang terjadi dengan tangan kanan? Jadi untuk tangan kanan ini diamputasi karena sudah luka bakar. Ya 3 hari setelah operasi. Jadi hari itu kan langsung dibedah semua tuh. Nah setelah 3 hari menurut dokternya ini yang kanan nggak ada perkembangan. Oh udah rusak banget kali ya? Ya udah hitam, dia nggak jaringannya. Kalau yang kiri ini jaringannya kan dikopas semua nih. Ini yang kiri ya? Masih kulit ya? Ya kanan kiri ini dibuka semua. Kalau yang kiri jari-jarinya nih merah, artinya jaringannya masih hidup. Oke. Sedangkan yang kanan ini hitam aja gitu. Jadi dia nggak tumbuh. Iya. Makanya disarankan dokter amputasi, harus dipotong karena percuma kalau hidup pun busuk. Kemungkinan besar busuk bisa. Terus ya paling kering kayak mumi gitu mungkin ya. Iya. Nah, sebagai seorang pekerja bangunan, dapat kabar tangan kanan harus direlakan, itu shock banget pasti ya pada saat itu ya. Gue mau kerja gimana gitu kan pasti kan? Kerjaan pakai tangan kan? Nah, mungkin sebagian besar teman-teman atau yang mengalami ya, karena pada saat di bulan tersebut kejadian yang sama itu terjadi juga di 3 lokasi kepada 3 orang tukang bangunan. Jadi ada 3 tuh. Ada saya, terus ada beberapa orang, 2 orang lagi. Di mana? Yang saya dengar. Di sekitar itu. Masih di lokasi di wilayah yang sama. Yang sama maksudnya, tapi bukan di situ, cuma beda. Berapa kilo gitu? Iya. Lah, berarti emang udah sering ya kayak gini ya? Ya sering sih. Jadi dari sebelum saya aja juga banyak itu. Sering sih udah. Berarti emang harus safety-nya harus diperhatiin nih kalau kayak gitu. Iya betul. Jadi itu, nah mungkin teman-teman mereka ini ya adalah mungkin rasa shock atau ini. Nah kalau itu Mas Arifin, untuk saya sendiri kan saya begitu sadar tangan nggak langsung hilang gitu kan. Benar, masih 3 hari tuh. Masih ada 3 hari. Nah di situ memang ya alhamdulillah untuk mengenai ya ketentuan kembali lagi gitu, namanya takdir segala macam. Saya juga sudah ini dari teman, dukungan bahwasannya diberi diberi masukan-masukan bahwasannya untuk lebih yakin hal ini terjadi karena apa. Nah, di situ saya nggak ada shock, jadi biasa aja. Menerima aja bahwa harus merelakan tangan kanan. Setelah 3 hari operasi kan harus dipotong. Akhirnya ya udah, saya bilang ya udah potong aja dok, kan seperti itu. Sampai malamnya sekitar jam 9 ya udah. Dikerjain tuh, dipotong. Cuman memang sebelumnya juga saya sempat kabarin temen sih gitu kan. Saya bilang ke istri, coba kabarin teman kenapa.
Kalau mau nyantai ke rumah sakit aja seperti itu. Kalau mau apa? Kalau mau nyantai ke rumah sakit gitu. Mau nyate. Kan ada yang mau dipotong. Iya capek banget. Iya saya bilang seperti itu kepada Jadi bercanda aja teman-teman ya. karena Daripada sedih kan? banyak yang sebagian terutama kayak orang tua, terus sama saudara saya, termasuk teman-teman melihat kondisi saya bahwasannya saya akan dipotong tangannya. Mereka yang lebih Lebih stres. ngerasain, iya, bahkan sampai merasa gimana, takut gimana. Nah, sedangkan saya ya udah. Tapi kan ada hal yang pekerjaan Mas Arifin kan sebelumnya juga menggunakan tangan kan. Iya. Nah abis itu ada kepikiran nggak kayak wah gue gimana jadi tukang bangunan nih kalau tangan kanan gue, tangan kanan lagi bukan tangan kiri yang dipergunakan buat kerja tuh jadi nggak ada. Tuh sempat terbersit juga di kepala tuh kayak gitu tuh. Di sini udah saya langsung berpikir saya harus berbuat apa nih nanti Setelah ini. nggak ada. Iya. Kalau di bangunan memungkinkan nggak? Nah di situ saya aktif melihat kondisi orang yang fisiknya kurang tapi mereka beraktivitasnya seperti apa. Di mana? Di internet? Di YouTube. Karena saya tahun 2015 tuh. Jadi saya udah mulai cari-cari tuh. Oh, ada nggak yang disabilitas? Aktivitasnya tapi apa aja aktif sih? juga. Iya. Oh, terinspirasi lah. Mereka aja masih bisa gitu ya? Betul. Oh gitu. Jadi di saat itu saya nggak bingung. Wah nanti kerja bagaimana nih nanti bagaimana. Nah kembali lagi memang dengan keyakinan bahwasannya kasarnya bahasa bojongnya gini lah, kalau lu masih napas lu masih ada rezeki, itu aja udah. Bener. Lu punya duit, lu punya kuasa. Iya kali ya gitu. Iya paham. makanya banyak anak buahnya nih ya. Apa tuh? Punya duit ya. Arahnya nggak ke situ sih. Ada konten tahun lalu itu orang Bandung gitu main-main ke Bandung Mas Arif. Oke, terus abis itu kok bisa jadi punya akun YouTube? Kan mungkin karena terinspirasi itu, enggak juga? Ini mungkin yang agak sedikit menarik juga. Kenapa saya bisa kenal YouTube? Dulu saya gak kayak HP yang mukanya layar semua aja kan saya baru tahu ya di tahun 2015 HP itu. yang mukanya layar semua maksudnya gimana tuh? Ya mukanya nggak ada pencet-pencetannya itu. Oh, touchscreen semua. Oh iya oke. HP oke. Terus. Itu baru tahu tuh ternyata tuh ada handphone yang nggak ada tombolnya. Iya benar. Terus. Nah itu kan baru tahu itu juga. Jadi memang sebelum kecelakaan saya ada dapat dikasih sama bos pemilik rumah HP itu. Nah terus itu saya mulai mengenal namanya YouTube itu di situ. Lalu sebelum kecelakaan. Lalu beberapa bulan. Nah terus setelah kecelakaan juga saya cari-cari update di situ. Nah terus setelah pulang dari rumah sakit, kan di rumah sakit hampir 1 bulan saya. Buset, lama juga ya. Makanya agak gemuk di rumah sakit. Iya, poinnya bukan itu ya, cuman iya benar. Karena makan mulu ya. Iya. Tapi enak makanan di rumah sakit. Enggak, jadi makanan rumah sakit istri saya yang makan, istri saya kalau buat saya beli nasi bungkus di luar. Oh, agak ketuker ya konsepnya ya. Istri yang diinfus ya kalau nggak salah. Oke, terus pulang nih dari rumah sakit tuh sebulan, lalu. Pas setelah pulang, terus ya udah saya berjalan aktivitas. Biasa saya melatih ini kan yang awalnya menggunakan dominan ke tangan kanan, akhirnya saya coba latih untuk menggunakan tangan kiri. Hebat, mulai dari pegang gerinda, pegang palu, pegang gergaji. Kebetulan juga di saat itu mungkin beberapa bulan setelah kecelakaan, memang masih ada pemulihan. Ini kan masih terbuka nih. Di situ saya naik pangkat. Tadinya tukang biasa, jadi jenderal, jadi mandor. Itu berkahnya Bang. Ya tapi mungkin karena nggak enak apa gimana? Atau memang selama itu sudah naik terus Mas Arifin? Enggak, jadi kenapa kok tiba-tiba diangkat jadi mandor? Posisinya kan ini saya kerjakan kayak dari rumah ke rumah sih, dari langsung punya rumah. Nah yang punya rumah ini
mempercayakan istilahnya untuk pengawasan bangunan itu ke saya. Jadi saya nanti tinggal cari orang untuk yang mengerjakan. Betul. Nah, nanti saya ngasih tahu seperti itu sih. Artinya jadi mandor ini pekerjaan fisiknya berkurang gitu ya maksudnya ya? Ya. Jadi penggunaan tangan segala macam bisa dikurangi. Betul. Karena posisinya lebih mengawasi kalau jadi mandor kan. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa jadi mandor kalau nggak tahu cara kerja yang di bawah dong. Betul. Nah, Mas Arifin selama ini udah pernah ngerjain sendiri kan? Iya. Jadi tahu nih kalau harus mengawasi orang lain. Betul. Oke. Cuman menarik loh. Ngelatih tangan kiri berarti memang di kepala udah kayak udah tangan kanan gue udah gak bisa dipakai. Ini tangan yang lemah ini nih, tangan kiri kan bukan tangan dominan nih. Iya. Akhirnya dilatih. Malu. Bisa sekarang berarti. Maksudnya udah kayak seperti tangan yang dulu. Dia udah bisa. Kan udah berjalan 2016 lah itu udah mulai pelatihan sampai sekarang kan masih aktif di bangunan. Berarti tangan kiri udah seperti tangan kanan yang dulu. Betul. Oh, oke. Nah, YouTube-nya nih gimana nih? Kan udah jadi mandor nih. Lalu? Jadi 2016, 2017 saya masih bisa kerja seperti biasa. Terus 2017, 2018 akhir. Ya karena saya sering juga update kan. Ini kalau mau kerja ada produk atau barang-barang terbaru nih kan untuk kayak pasang keran aja kan ada yang modelnya aneh gitu kan yang saya belum pernah pasang. Gimana keran modelnya aneh? Ya ada. Jadi keran air. Ya keran air. Cuma dipasang gitu di plafon gitu. Itu aneh juga nih. Gimana keran yang aneh itu gimana tuh keran yang aneh? Ya maksudnya yang belum pernah saya pasang, misalnya kayak keran air panas, air dingin. Oke. Gitu. Karena memang basic saya kan di konstruksinya atau di bangunannya. Tapi kalau untuk kayak plumbing gitu kan ya paling kayak keran biasa mungkin paham. Bisa, tapi ini suka ada yang aneh-aneh tuh. Nah, itu saya cari di YouTube kan gitu. Nah, saat lihat-lihat YouTube gitu, terus kan saya kan emang saya udah daftar pakai akun saya segala macam. Saya klik dong ini apa profil saya. Nah ternyata di situ ada video di profil saya di akun saya itu video anak saya yang waktu itu kelas SD kelas 4. Oh artinya sempat upload tapi lupa. Anak saya yang upload. Oh anak yang upload. Jadi video anak saya. Jadi waktu itu zaman anak-anak apa kayak mainan apa kayak yang slime kayak slime ada squash atau apa squishy ya. Nah itu ada salah satunya video anak saya dong ini ada video gitu. Lalu? Kan nah mulai di situ saya tanya cara uploadnya bagaimana gitu kan ke anak iya kelas 4 SD bilang oh begini pak dikasih tahu sama anak saya nah mulai dari situ saya baru tertarik atau ada keinginan masuk di dalam YouTube. Nah, kenapa saya masuk? Saya pikir gini, dari selama ini yang saya lihat di YouTube juga kan ternyata nggak semuanya profesional. Betul. Betul kan? Ya. Nah, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Nah, mungkin karena apa? Dari orang-orang yang ada di dalam situ, misalkan yang mau salah mau benar karena kita mencari dari komentar-komentar itu kan banyak masukan-masukan. Yang ngasih tahu juga. Iya. Jadi belajarnya bareng. Iya. Mas jangan begitu, Mas jangan begini, Mas coba pakai ini. Ada yang seperti itu kan. Nah, jadi saya aktif di YouTube itu sebagai alat untuk belajar saya. Dari masukan-masukan. Ya kalau mungkin orang yang belum tahu bagaimana cara saya lebih efektif atau lebih bagus, mereka gunakan. Sebaliknya kalau cara saya masih salah, masih kurang ada atau yang bisa koreksi. Nah, ada yang koreksi. Itu makanya saya banyak belajar mulai aktif di YouTube untuk lebih aktif lagi di YouTube tahun 2018 akhir itu. Ya karena itu. Tapi hebat banget deh. Maksudnya masih mau belajar, ada tragedi yang seperti ini malah jadi dijadikan kekuatan. Itu maksudnya menarik juga ya. Pola pikirnya Mas Arifin ini ya. Ya sebetulnya secara tidak langsung saya juga nggak ada kepikir ke sana ya. Mungkin ini udah jalannya. Ya udah diarahkan nih seperti ini. Jadi kita hanya tinggal jalanin aja kan seperti itu. Nah namanya juga menarik tahu ini. Disabilitas punya cara. Secara
secara frase nih menarik nih. Ini siapa yang nemuin nih kata-kata ini disabilitas? Apa anak ngusulin atau teman? Saya. Jadi langsung mikir sendiri. sebelum mengalami kecelakaan, dulu saya bikin kayak di Facebook itu carpenter. Oke. Karena waktu itu saya lebih senang ke ke perkayuan ya, ke mebel atau bikin kitchen set seperti itu kan. Bikin pintu juga gitu. Oh, itu kan di Facebook kan? Iya. Tapi pas di YouTube kan punya sebelum jadi disabilitas kan? Berarti dulu ada YouTube. Itu nama channel YouTube apa? Bukan Disabilitas Punya Cara. Bukan. Jadi masih akun, masih itu ikut daftar yang pakai emailnya Carpenter itu. Namanya masih Carpenter di YouTube waktu itu. Iya. Muhammad Arifin nama asli. Oke. Karena kan harus dibikin nama asli. Asli bener-bener. Waktu itu kan. Nah, puncaknya ketika pandemi salah satu konten meledak. Iya, betul itu. Nah itu. Lu jangan pakai kata meledak, Gilang. Lu kan karena meledak juga. Apa ya namanya sebutnya? Viral mungkin apa ya? Oh iya, itu bercanda sih, tapi bercanda, saya bercanda. Salah satu kontennya meledak, viral, dan mendapatkan 30.000 subscribers. Ya, jadi memang kan selama ini saya bikin konten kan begitu aja. Ya. Jangankan nampilin muka atau berbicara di depan layar gitu. Sampai sekarang juga belum sih, masih belum pede gitu. Belepetan saya kalau ngomong langsung di depan layar, di depan kamera. Belepetan. Iya, oh maksudnya nggak ini ngomongnya nggak lancar. Nggak lancar. Kerjanya bahasa bojo mungkin tuh belepetan gitu ngomongnya. Iya paham. Oh berarti waktu sebagai punya channel Disabilitas Punya Cara, tapi Mas Arifin ngasih lihat disabilitasnya kan, ngasih lihat tangannya. Iya, jadi apa. saya bekerja gini. Bekerja gitu. Langsung kasih lihat. Oke. Cuman mukanya nggak kelihatan. Masih jarang. Iya jarang saya. Walaupun kelihatan ya udah kayak ke belakang, kayak nggak lihat kamera begitu, enggak. Lalu nih kok yang viral dan meledak ini apa nih? Nah, jadi kan selama dari awal tahun 2018 sampai mau ke 2019 itu saya apa aja sih, jadi nggak di bangunan. Kan nggak mungkin juga saya waktu itu saya belum bisa kayak harus rekam kegiatan saya terus di bangunan. Jadi kalau sempat, kalau ini sesekali gitu aja. Nah, iya. Ada satu waktu saya ada waktu yang pekerjaannya bebas saya lakukan. Dalam arti kata gini, si pemilik rumah menyerahkan ke saya supaya nih beres aja gitu kan. Dan kalau saya lihat medianya itu bisa dikerjakan kalau waktu efektif ya 2 jam juga beres gitu kan. Nah, cuma karena waktunya cuma untuk mengerjakan itu aja. Nah, makanya saya coba rekam full. Oke. Mulai dari awal proses sampai akhir. Oke. Itu waktu itu video dak bocor, rooftop, retak dan bocor. Oke, cara membenarkannya. Oke, lalu. Nah, udah kan saya rekam sampai ya udah diupload aja kan. Saya juga nggak tahu tuh kan. Jadi posisi itu disebutnya meledak itu tadi. Saya juga nggak tahu. Oh viral ya. Oke. Lalu. Jadi ini Gilang nih. Meledak nih. Terus. Jadi setelah beberapa hari upload, itu kan pas upload itu juga subscribe itu paling 30 orang itu masih. Oh yang subscribe, oke. Setelah upload itu ya saya biasa kan main lagi kerja biasa. Nah terus ada teman, ini dia ngomong sudah gini aja ngomong ke saya nih, wih udah 3.000 nih gitu. Saya nggak masuk kan, apa 3.000 saya kali kerja gitu kan, dia wih udah 3.000 nih gitu kan. Apa nih 3.000? Ya saya juga nggak berpikir apa nggak ini kan. Ya udah 2-3 hari baru saya sempat lihat nih channel saya akun saya di YouTube. Sudah 5.000 lebih itu dalam waktu 5 hari upload. Setelah itu banyak komen. Nah saya semangat tuh situ untuk balas jawab ya kan. Nah itu semakin naik dalam waktu satu bulan ya. Itu langsung
subscribe itu yang tadinya cuma 38 orang, 38 orang. Itu udah langsung sampai tembus 30 puluhan ribu. Oh. Nah, masuklah ke COVID ya kan, 2019 akhir itu saya lagi kerja juga. Ya. Belum PPKM, baru masih ada di luar negeri waktu itu kan untuk COVID-nya. Oh iya, masih di Wuhan tuh. Nah, pas mau puasa juga waktu itu, mau awal tahun 2000 ya kan, masuk tahun 2000. Terus saya dapat itu dari Google email dari AdSense ya, tahu, untuk urus-urus ini. Urus-urus AdSense-nya karena dapat duit dari iklan tuh. Nah, itu baru tahu tuh. Baru tahu saya, pantas orang pada rajin di YouTube, ada duitnya. Pantas kita bikin ini. Pantas kita bikin ada lampu nih. Ini dia nih, pantas nih. Kamera aja bener, ratusan juta. Waduh, ternyata ya. Ya. Itu. Terus ingat nggak dapat AdSense pertama waktu itu? Nah, itu dia yang bikin pada saat itu kan terus udah beres. COVID, PPKM kan? PPKM. Nah, pas PPKM baru sedih kan, kita udah nggak bisa kerja. Bener. Nggak boleh ini. Saya lagi renov rumah juga kebetulan pas PPKM. Itu nggak ada yang kerja itu, pekerja-pekerja. Saya senyum sendiri di situ. Karena pas penutupan PPKM mau puasa dapat gaji ya kan dari YouTube 2.400.000, ingat banget saya pertama kali. Senyum sendirian. Senyum sendiri. Lihat orang-orang nggak kerja. Orang-orang nungguin bansos. Orang nungguin bansos. Ya kan? Ya, aku paham sih maksudnya sih. Kalau nggak salah minimal bisa ditarik tuh 1 juta ya. Yes, 1.300.000. Ya, itu dapat 2 juta. Itu 2.400.000, ingat banget itu ya. Itu untuk yang memang tidak diniatkan nyari duit, hanya buat sekedar sharing hobi, itu udah kayak bonus ya berarti. Ya udah jelas. Kalau ibaratnya apa ya? Ini kan saya nggak kayak misal kayak sekarang sih berpikir ya, modalnya aja udah berapa, kamera udah berapa duit, ya kan, memori, waktu ngedit udah ngabisin berapa gelas kopi gitu. Bener. Kalau dulu kan enggak, saya bikin video set udah dipotong yang nggak bagus, di ini udah upload gitu aja udah dulu kan. Tapi tiba-tiba dapat 2 juta, 2,4. Nah itu ya. Jadi itu berkahnya juga sih itu buat saya. Tapi akhirnya gara-gara itu jadi serius di YouTube. Masalah jadi banyak konten, situ banyak ini. Baru mulai agak sedikit fokusin belajar lagi. Bener. Tanya-tanya bagaimana sih cara ngambil video yang bagus. biar gambarnya nggak burek gitu kan. Iya. Sekarang udah berapa subscribersnya sampai saat ini? Ada 1.100.000 berapa gitu. Dari 38. Iya, dari cuma keluarga doang sama tetangga itu. Gila ya, sama tetangga dihitung ya. Nah, berarti sekarang masih menjadi pekerja bangunan profesional sampai saat ini. Nah, masih untuk aktivitas, cuma memang untuk persentase waktunya itu sudah berkurang. Bener. Tapi kalau disuruh ngerjain rumah masih bisa lah ya. Maksudnya masih punya. Masih. Jadi memang sekarang juga saya masih aktif di sana. Oke. Ya kan konten saya adanya di situ. Bener. Kalau nggak gawe di situ gimana bikin konten? Betul. Soalnya kan kayak sekarang lagi musim hujan nih. Biasanya kalau lagi musim hujan ada masalah-masalah apa tuh ketika kita lagi mau bangun rumah atau ngurus rumah? Nah, video saya banyak yang viral tuh mengenai bocoran. Oh ya, apa tuh misalnya? Betulin dak rembes, atap bocor, jadi tembok rembes. Oke. Ada juga rembes disebut, kalau saya bilang rembes negatif ya. Jadi rembes ada negatif. Rembes dari bawah. Hah? Jadi kalau rembes air kan ngalir dari atas ke bawah. Ini ada air tanah yang naik ke tembok. Oke. Saya suka kelihatan tuh tembok dari bawah bawahnya doang gitu separoh. Oh. Kayak orang pakai sarung jadi kelihatan. Oke, iya. Itu. Itu biasanya kenapa? Kalau dari bawah? Itu lembab dari bawah. Air tanah. Air tanah yang naik. Air tanah nyerap ke fondasi, ke struktur bangunan, terus
ke tembok. Kalau yang lumayan sering juga adalah kebocoran dari atas nih biasanya gara-gara musim hujan kan kayak banyak yang ngalamin ya. Banyak. Katanya solusinya pakai cat, itu bener apa enggak tuh? Nah, ini juga mungkin bisa jadi apa ya, untuk berbagi juga pengalaman saya. Untuk bocor atau rembes, penanganan bocor itu tergantung daripada medianya, kualitas serta posisi. Jadi kita nggak bisa juga misalkan ini pakai ini aja bisa, pakai ini nggak semua bisa dilakukan dengan satu jenis cat gitu. Mungkin bisa kenapa? Mungkin dari ini juga produk-produk cat juga menyesuaikan untuk saat ini, menyesuaikan kondisi dan media serta kualitas medianya. Makanya kalau saya bilang kalau salah satunya dari boleh sebut merek ini ya? Boleh. Nah, kayak dari produk waterproofing dari Nippon Paint. Ini. Iya, makanya saya ingatnya cuma ini. Ini yang dari tadi. Ya, boleh disebut, Mas. Boleh. Tapi kita beneran ya. Ini tulisannya di sini adalah sistem pelapis anti bocor paling lengkap. Iya. Nah, itu gimana kalau ketika Mas Arifin pakai itu seperti apa? Kenapa dikatakan sistem pelapis anti bocor paling lengkap? Jadi gini ya kembali ke media, kualitas serta posisinya ya. Jadi kenapa kayak dari Nippon Paint ini membuat waterproofing ada beberapa jenis menyesuaikan untuk peruntukannya. Misalkan ya tembok rembes gitu kan. Nah, tembok rembes karena retak atau rembes dari kualitas biasanya sih banyak sih kalau rumah rembes dari luar kalau pas hujan ya. Paling terutama untuk tembok yang terekspos atau terbuka. Ya, dari produk Nippon Paint juga ada Elastec series seperti itu kan. Nah, jadi kenapa? Nah, misalkan untuk tembok yang rembes gitu kan. Jadi ini media vertikal atau atap atau rooftop yang miring. Nah, ini kita bisa gunakan Elastec 3-in-1. Apa aja tuh? Kok ada 3-in-1? Ini ya, waterproof 3-in-1 ini ya? Ya, jadi Elastec waterproof 3-in-1. Dia itu untuk media yang kering. Maksudnya kalau kena air itu air mengalir. Paham ya. Nah, jadi misalkan tembok atau atap atau rooftop, yang kalau misalkan kena air nggak ada yang menggenang. I see. Cuman mampir doang. Ya, nah, lewat doang. Pakai itu. Lewat doang. Kalau yang paling kanan tadi tuh asing banget tuh. Kalau di kuping saya, di mata saya. Elastec Fiber Flex apa ini? Fiber PU. Elastec Fiber Flex PU kalau nggak salah nyebutnya itu. Nah, waterproofing dengan kandungan poliuretan. Poliuretan itu sebagai untuk media. Nah, ini untuk peruntukannya untuk media yang menggenang. Tapi bukan terendam, menggenang ya. Kayak misalnya rooftop yang rata atau talang dak talang. Nah, itu kan biasanya kan nggak rata kan, ada yang ada yang cekung. Nah, itu pas habis hujan kan ada airnya yang tertinggal tuh. Jadi nggak langsung kering. Nah, itu pakainya yang Fiber Flex PU karena untuk penuritannya. Karena dia lebih elastis dan lebih tahan, lebih rekat. Kayak kalau saya kan lagi sering di musik nih, berarti kayak misalnya punya gitar ini buat main ini gitu. Kalau saya sih ngebayanginnya kayak gitu ya. Atau kamera kali ya, kamera ini cocoknya buat foto, kamera ini cocok buat video. Nah, kira-kira produk-produk ini cocok buat kebutuhan masing-masing tadi. Ya, makanya nggak bisa juga kita kayak saya bisa pakai waterproofing ini satu buat semua media dan kondisi, nggak mungkin. Kayak saya punya teman muka tembok, gua cat pakai Nippon Paint, nggak mungkin. Beda temboknya itu. Betul memang beda. Betul, itu maksudnya. itu ini maksud tadi. Tadi udah 2 yang dijelasin, tinggal yang paling kiri nih, Elastec Nipocem Plus apa ini Pocem. Jadi dia waterproofing dengan 2 komponen. Jadi dia ada bubuk semen dan cairan.
Di chatnya ada itu. Iya, di dalam buku saya disebutnya, makanya saya selalu bilang, kalau saya bilang selalu bilangnya cat waterproofing 2 komponen. Nah, ini fungsinya juga beda. Ini untuk media penampungan air seperti bak, kolam. Terus yang sering dilakukan untuk kayak bangunan rumah sih, misalkan nih ada lantai 2, kayak kamar mandi di lantai 2. Biasanya kalau sebelum pasang lantai keramiknya itu dilapis dengan waterproofing Elastec Nipocem Plus ini. Karena dia tadi ada bubuk semen ya. Iya. Jadi artinya dia lebih solid ya. Maksudnya ketika dicat lebih nahan gitu ya. Iya, karena dia kedap terhadap genangan air. Jadi kayak kolam lah, misalnya kolam ikan. Nah, ini biasanya setelah pasang tembok atau dinding batanya sebelum plester. Nah, ini lapisnya pakai ini. Nipocem Plus. Tapi kalau saya lihat sekilas kayak misalnya saya pengen bikin tembok gitu. Kalau udah tahu yang ini ada semen, ada bubuk semen, ada segala macam, kenapa nggak pakai yang paling kuat sekalian aja gitu? Beda, karena gini ya. Umumnya terjadi rembes atau bocor, orang akan sadar setelah rumah dihuni. Betul. Nah, bener. Makanya produsen cat salah satunya kayak Nippon Cem ini, kayak Nippon Paint ini menciptakan berbagai jenis untuk media ya kembali lagi itu. Tergantung kebutuhannya. Iya, kalau kita misalnya lagi bangun nih, baru pondasi. Nah, pakai sekalian pakai Elastec Nipocem Plus ini. Tembok luarnya sebelum plester lapis pakai Nipocem. Jadi itu udah ya kemungkinan rembes atau retaknya di kemudian hari itu akan sangat kecil atau bahkan tidak ada gitu. Tapi kalaupun enggak ya bisa sesuai kebutuhan juga. Kayak tadi kan ternyata ada satu yang buat air cuman lewat. Ada satu lagi yang terendam, menggenang. Ada yang air menggenang. Habis itu baru terendam karena itu levelnya beda-beda tuh. Nah, kayak sekarang musim hujan nih. Ini banyak terjadi orang rumahnya ini rembes dari bawah temboknya yang saya bilang pakai sarung itu kan. Tapi artinya kalau dicat pakai Nippon Paint tuh bisa ngurangin potensi rembes dari bawah pun. Aja udah jelas karena itu udah langsung diproteksi kan sebelum naik ke tembok si airnya itu. Iya, karena kalau di kepala saya baru tahu soal rembes dari bawah ini. Saya pikir yang namanya waterproofing itu hanya untuk melindungi dari hujan. Ternyata aspeknya banyak banget. Banyak macamnya. Termasuk tadi kebutuhannya juga banyak. Produknya makanya ada banyak juga. Kayak Nippon Paint yang Elastec 3-in-1 ini ya. Tapi berarti pengecatan ulang tiap tahun itu bukan jadi solusi gitu? Bukan. Jadi ya kembali lagi ke media, ke kualitas dari bangunan, mulai dari konstruksi, material yang digunakan saat membangun. Satu contoh gini, ada bangunan rumah saya gunakan pakai Elastec gitu kan. Itu sepanjang tahun sampai belasan tahun itu udah aman aja. Nah, tapi ada juga rumah yang sudah didouble 1 tahun bocor, setiap tahun bocor. Nah, jadi kita ini jangan fokus ke jenis waterproofingnya, tapi ke medianya, ke bangunannya. Ya misalkan gini kan, ada bangunan yang retak. Nah, retak ini karena apa? Retak susut pada saat proses pengecoran. Nah, itu mungkin bisa selesai di situ. Tapi kalau retaknya itu karena kesalahan ke struktur ya atau pondasi, itu paling bahaya dong. Nah, kan semakin lama dia semakin melebar. Tahun ini mungkin hanya seberapa mili, tahun depan udah mungkin 2 mili, tahun depannya lagi udah bisa lebih lebar lagi. Dan bisa roboh kan? Nah, kalau untuk roboh kemungkinannya sih kecil. Cuman memang retaknya itu biasanya makin lebar. Soalnya maaf saya jarang lihat bangunan. Cuman retak ini gitu. Soalnya rumah saya ada yang sempat kayak lihat retak gitu langsung stres sendiri saya. Ini jangan-jangan roboh nih gitu. Enggak juga ya. Enggak. Oh gitu ya ternyata ya Mas Arifin ya. Kalau mau tahu lebih banyak soal Nippon Paint nanti kita kasih linknya di deskripsi ya. Di deskripsi nanti bisa dilihat. Oke Mas Arifin, berarti kalau sekarang sehari-hari gimana nih jadwalnya Mas Arifin nih? Kalau hari biasa deh gitu. Hari biasa. Bangun jam berapa? Ya bangun sih berarti biasalah pagi kita kadang ke proyek gitu kan. Atau kalau kayak sekarang ini dalam 1 minggu saya efektif ke proyek atau ke kerjaan itu paling 3 hari untuk waktu efektifnya. Seminggu tuh 3 kali.
Iya. Oke. Sisa waktunya ya misalkan ya kayak gini lah. Konten. Kan hari apa nih? Hari Selasa nih kan Selasa. ya. Nah, saya dapat undangan dari senior gitu kan. Senior. Di YouTube. Oh iya, oke. Perasaan gue nggak pernah bikin rumah. Senior. Oke. Jadi untuk aktivitas di apa sebagai apa konten kreator gitu Ya, kan. itu dipergunakan hampir sebagian besar berarti kalau gitu waktunya buat kegiatan sebagai konten kreator ya. Udah hampir setahun ini persentasenya saya udah lebih besar ke konten kreator. Oh. Karena udah harus melihat ini juga, terus ditambah lagi ada kayak apa sih orang ngiklan gitu apa endorse yang gitu kan. gitu-gitu ya. Kadang-kadang kan pengen ketemu. Terus ada juga komunitas tukang ya, kalau apa komunitas aplikator. Kegiatan kita kan lebih ini waktunya di siang hari. Nah, kalau malam hari paling kayak misal kegiatan di lingkungan kayak acara pengajian misalnya, terus ada ini kan paling sesekali kan. Bener. Sisa waktunya di rumah kita ngapain, paling sama anak sama keluarga gitu kan. Ya sebatas itu. Kalau anak dilibatkan di pekerjaan nggak, baik konten maupun enggak, lain-lain? Belum, karena memang saya juga udah coba untuk apa kayak bahasa ini udah pancing juga belum, karena kan masih baru SMA yang mungkin satu, yang bukan ininya juga kali ya, bukan panggilannya dia ya. Iya. Oke, berarti sekarang buat TikToknya pun juga aktif kan? Tadi kan kita bicara YouTube nih awalnya, TikTok pun juga kayak gitu sama gitu. Ya di TikTok, Instagram, ya semua sama, sampai di sekarang ada Facebook Reel itu ya. Facebook Reels, itu juga dikerjain? Iya. Wow. Jadi kan gini, ya sebenarnya kan kita cuma bikin satu video pendek, video durasi pendek apa berdiri, potret. Ya udah, hari itu misalkan ya udah saya upload ke semua platform seperti itu. Nah dari tadi saya ngobrol sama Mas Arifin. Menurut saya cara bertuturnya baik ya, maksudnya seperti udah sering ngomong di publik gitu. Apakah itu ada latihan sendiri atau karena udah biasa makanya lama-lama jadi lancar kalau ngobrol, cerita, bikin konten, apa gimana tuh? Dari awalnya memang sudah selancar? Oh enggak. Enggak. Kalau untuk kayak berbicara sendiri kan saya juga nggak ada basic kayak public speaking. Jadi saya cuma kadang ngeliat dari kita orang ngobrol terus sama. Kebetulan kan saya sering kadang-kadang lihat-lihat orang-orang yang pada sekolah tuh kan kalau pada ngobrol kan beda dengan kayak saya ngobrolnya gitu kan. Mulai dari kata-katanya, kalimatnya. Itu diperhatiin? Nah iya, saya lihat ngobrol begitu, kayaknya enak gitu kan. Oh iya? Jadi dipelajarin cara bicara gitu? Kalau untuk cara bicaranya saya buat teks dulu. Jadi misalnya mau bikin tutorial apa nih, saya buat teks dulu. Oke. Nanti saya pas-paskan dulu nih kalimatnya. Misalkan ada dalam satu kalimat, kenapa kok kata iyangnya ada 3 gitu kan. Nah ini salah satu atau 2 yang kata iyangnya nih dirubah dengan kata lain supaya tetap nyambung dan enak didengar gitu kan. Berarti ngedit sendiri, jadi nulis coret-coret gitu? Iya, sambil ngopi aja gitu kan. Gokil. Malam-malam gitu. Karena kalau dulu guru nulis saya bilang, semakin sering kita nulis, semakin ketika kita bicara kayak gini, semakin runut cara bertuturnya karena kita biasa rapi. Kalau tadi saya perhatiin dari tadi cara bertuturnya Mas Arifin enak gitu. Makanya tadi saya mikir apa emang belajar public speaking atau apa? Karena kan tadi ceritanya dari dulu kerjanya di konstruksi kan. Iya, ternyata gara-gara itu, gara-gara belajar sendiri itu. Saya kan termasuk orang yang kalau lagi ngumpul ini orang yang paling dari segi pendidikan ya paling rendah. Kalau teman-teman kan memang udah sekolah, terus profesinya juga beragam tergolong sukses gitu kan. Makanya kan beda kalau berbicara sama teman-teman nih, sama mereka itu. Makanya kadang-kadang itu saya jadi bantalan di situ. Bantalan tuh maksudnya? Jadi diledek-ledekin. Oh iya. Siap. Menurutku banyak yang bisa kita ambil sih hari ini sih. Terutama yang pertama soal kalaupun ada hal yang buruk terjadi ya kita jadiin itu sebagai sumber inspirasi kita sendiri ya, malah jangan nyerah ya. Yang kedua juga ternyata belajar bisa dari mana aja. Yang penting ada kemauan. Nah, dari tadi tuh Mas Arifin tuh emang karena mau ya belajar aja gitu. Iya bisa ngalir sendiri kok. Ngalir sendiri. Dan yang ketiga ya supaya nggak bocor pakai Nippon Paint.
Oh iya udah jelas itu. Ada nih, ya soalnya adanya di layar, makanya saya ingatnya udah langsung Nippon Paint aja gitu kan. Jadi dari tadi obrolan kita juga yang kita tangkap juga adalah pengecetan ulang tiap tahun tuh juga bukan jadi solusi. Betul. Maka ini Nippon Paint datang dengan Elastex series Ya, yang solusi anti bocornya paling lengkap. betul. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang solusi anti kebocoran bisa di WhatsApp Care Nippon Paint, atau kalau mau tahu lebih lanjut lagi linknya ada di deskripsi. Terima kasih Mas Arifin udah mampir Ya, hari ini. Sama-sama Mas Radit. Good luck Mas buat- apa Bang ini tadi anak apa teman-teman manggilnya Bang. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya. Tante sih sebenarnya. bebas. Aku bebas. Itu kalau malam mungkin ya. Betul. Dilanjutin. Saya terima kasih banyak loh nih ada kesempatan. Selama ini saya cuma baru lihat meja sama layar kondisi studio ini dari YouTube ya. Terus lihat ini. dinilai nggak? Ini kayaknya konstruksinya enggak ya? Oh, udah jelas. Nah, sekarang saya merasakan sendiri bisa duduk di sini. Siap. Dan saya lihat juga nih bangkunya bekas-bekas artis semua Waduh. ini ya. Thank you, makasih Mas Arifin. Kamu tahu lebih lanjut di channelnya di semua platform Disabilitas Punya Cara, betul ya? Betul. Oke, thank you semua. Dadah.